Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahayu Mikwati, tentunya di rumah konseling. Teman-teman, sahabat rumah konseling semuanya, kemarin-kemarin sudah pernah kita bahas nih bahwa berumah tangga itu perlu persiapan ya. Banyak sekali persiapannya, dari A, B, C gitu dan semacamnya. Nah, tetapi ada lagi nih saya yang menjadi garis bawah saya ya. Kemarin karena ada yang cerita bahwa bagaimana sih kita itu berkomunikasi dengan pasangan yang kepribadiannya tidak sama gitu dengan kita ya. Nah, sebetulnya sih kita gitu kan ya, manusia itu memang nggak ada yang sama gitu. Nah, tapi ini yang mau kita bahas adalah bentuk kepribadian introvert gitu ya. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi agar komunikasi kita itu baik, kemudian selaras gitu kan ya, nyaman dengan pasangan kita yang introvert. Sebetulnya udah tahu belum introvert itu apa gitu? Introvert itu ya bisa kita katakan secara garis besarnya itu adalah seseorang yang tertutup gitu ya. Nah, bertolak belakang dengan ekstrovert. Kalau ekstrovert itu orang yang lebih terbuka. Nah, jadi bagaimana ya? Baiklah, saya akan memberikan tips ya bagaimana caranya kita sebagai orang yang mungkin kepribadiannya tidak sama dengan pasangan. Anggap saja kita memiliki kepribadiannya ekstrovert dan pasangan kita itu introvert. Untuk menyampaikan sesuatu, kita bingung nih, karena orang yang introvert itu kan lebih cenderung diem ya. Dia hanya diam gitu kan. Terus actionnya kadang-kadang lama. Sementara nih, kita yang ekstrovert itu pengennya cepet gitu ya, pengennya gercep aja gitu kan, pengennya segera selesai nih gitu kan, ini nih harus segera dapat solusi. Nah gitu. Terus kita bingung dengan pasangan kita yang introvert tadi. Hey, jangan salah ya, orang introvert itu memang seperti itu gitu kan ya. Mereka itu melakukan sesuatu itu tidak langsung action, tapi para introvert ini melakukan itu dengan berpikir terlebih dahulu gitu ya. Memang seperti itu gitu kan. Jadi jangan heran gitu. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan, agar rumah tangga kita tetap utuh gitu kan. Yang pertama bisa kita lakukan adalah di saat pasangan kita yang introvert itu berbicara atau memberi solusi atau mengutarakan sesuatu, sebaiknya kita jangan memotongnya. Ya, di sini kita harus menjadi pendengar yang baik dulu. Kita dengerin aja, oke sayang, silakan bicara. Oh ya, dengarkan, ya. Kita nikmati, dengarkan. Nah, kemudian apalagi nih, gitu kan? Setelah kita mendengarkan dan tidak memotong pembicaraannya, orang introvert itu lebih senang diajak bicara dengan maksudnya fokus ya. Jadi kita duduk tenang, gitu kan? Kalau kita mau membicarakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu, kita ajak duduk. Tentunya dengan waktu atau timing yang tepat gitu ya. Kita di sini duduk bareng, tenang, lalu mulai bicara. Apa sih yang mau kita bicarakan? Apa sih yang mau kita selesaikan gitu ya. Nah, setelah itu apalagi? Beri kesempatan pasangan kita untuk berbicara. Jangan setelah kita berbicara bla 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 bla, kemudian di situ kita juga yang menentukan, kita yang memutuskan. Nah,
bagaimana pasangan kita ini tadi, kita tinggalin aja begitu aja gitu, nggak ada kesempatan? Oh tidak ya, jadi jangan seperti itu. Kasih kesempatan pasangan kita untuk berbicara dan mengutarakan pendapatnya. Nah, terus gimana lagi nih kalau nggak berhasil? Aduh, nggak bisa juga nih, aku juga nggak bisa nih, kapan mau ngajak duduk barengnya misalnya gitu ya. Oke, masih ada cara lain. Apa tuh misalnya kan? Yaitu dengan menulis. Nah, dengan menulis, kok kayak zaman dulu aja ya, pakai surat-suratan gitu? Nggak apa-apa. Biasanya cara ini juga berhasil gitu kan. Jadi tulis aja misalnya pakai WA bisa deh, misalnya kan. Ya udah diomongin aja, tek kita tulis ya. Apa yang mau kita obrolin, apa yang kita mau utarakan gitu, kita ya udah tulis. Nah, bisa juga kalau misalnya nggak mau WA gitu ya, kita tulis di kertas gitu, kemudian kita selipkan di mana gitu kan. Orang yang introvert gitu ya, mereka akan lebih bisa tuh diajak berkomunikasi dengan cara membaca seperti itu gitu kan. Karena apa? Karena mereka membaca itu tidak hanya membaca, tapi mereka akan meresapi dan itu mengingat gitu kan ya, gitu kan. Jadi nggak perlu kita yang berkoar-koar berulang-ulang untuk memberikan masukan atau memberikan istilahnya itu misalnya pendapat kepada pasangan kita yang introvert, karena mereka itu satu kali kita berbicara itu biasanya direkam, diingat dan dipikirkan. Jadi tenang ya para sobat rumah konseling semuanya, kalau pasanganmu itu introvert, kamu jangan langsung bilang bahwa dia nggak peduli. Kamu jangan langsung bilang kalau dia itu cuek gitu ya. Sebetulnya enggak gitu kan ya. Sebetulnya enggak. Kalau nggak percaya, di waktu yang tepat kamu juga boleh menanyakan sebenarnya kamu itu sama aku tuh gimana sih gitu kan. Nah, biarin aja dia nanti akan menjawab gitu ya. Kemudian apalagi? Kemudian bisa juga dengan komunikasi nonverbal. Ya udah dengan gerakan aja gitu, bisa dilakukan. Nah, itu tadi ya. Jadi ada 5 nih. 5 cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita yang introvert. Ini penting ya, karena banyak sekali permasalahan di dalam rumah tangga itu tidak dapat diselesaikan. Masalahnya jadi rumit, ruwet, nggak karu-karuan gitu ya. Padahal permasalahannya cuman komunikasi aja gitu kan. Si A nggak bisa berkomunikasi dengan si B, nggak pernah ketemu cara komunikasinya gitu kan. Miss aja, akhirnya diam-diaman, akhirnya berprasangka masing-masing, udah penat, numpuk di kepala, nggak tahan, meledak. Nah, ledakan itu akan menimbulkan permasalahan baru. Jadi teman-teman, sahabat rumah konseling semuanya yang saat ini sudah berumah tangga, coba diperbaiki lagi cara komunikasinya agar kita mendapatkan sebuah kebahagiaan ya. Jangan pernah diem aja gitu. Jangan pernah kita membiarkan sebuah masalah berlarut-larut. Semuanya itu bisa terselesaikan dengan cara komunikasi. Oke? Komunikasi adalah ujung tombak ya. Ujung tombak keberhasilan kita dalam berumah tangga. Ingat ya, itu adalah ujung tombak. Jadi bagaimana caranya kita itu nanti bisa selaras, bisa sama gitu kan ya, bisa
menentukan visi misi yang sama, itu dengan komunikasi. Untuk teman-teman yang ekstrovert, pahamilah pasanganmu gitu kan ya. Kita sama-sama menjaga dengan tujuan kita menjadikan keluarga ini tetap utuh, tetap satu gitu. Baik teman-teman, sahabat rumah konseling semuanya, itu tadi ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, boleh kalian komen apapun gitu kan ya. Boleh juga kalian share ke teman-teman yang mungkin saat ini membutuhkan solusi gitu kan, yang belum tahu nih gimana caranya komunikasi dengan pasangan yang introvert. Silahkan, monggo untuk di-share, tidak apa-apa gitu ya. Nah, untuk ke depan mungkin kita akan membahas lagi permasalahan yang lainnya gitu kan. So, jangan lupa subscribe video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.